Oke, welcome back to my channel. Selamat datang di kanal Bola Plus. BRI Liga 1 2024-2025 akan memasuki pekan ke-19. Saya akan bahas lagi Persib yang akan menghadapi Dewa United esok hari. Kita langsung masuk dulu ke intronya. Oke, jadi pekan 19 ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru ini antara Persib Bandung menghadapi Dewa United. Saya bisa bilang ini adalah pertandingan big match, bukan hanya satir yang sering disebutkan di stasiun TV Indosiar yang selalu bilang setiap match itu adalah big match, dan banyak kritikan dari netizen juga yang kenapa selalu pakai istilah big match. Apakah ini adalah trik marketingnya agar ada rasa penasaran untuk menonton, meskipun ini mungkin bukan pertandingan besar antara dua klub besar gitu, jadi mungkin kemasannya yang big match. Nah, itu juga saya nggak bisa banyak komentar. Jadi tapi kalau ini sih saya bisa garansi Persib menghadapi Dewa ini adalah pertandingan big match, bisa dibilang pertandingan termasuk dream team juga kali ya. Bahkan saya bisa melihat dua tim ini saling berimbang meskipun dari rekor pertandingan sangat jauh ya. Untuk 5 pertandingan terakhir kemarin di kandang Dewa di pertandingan putaran pertama, Persib berhasil menahan imbang tuan rumah Dewa United dengan skor 2-2. Di musim kemarin di kandang Dewa, Persib berhasil menang 5-1 di kandang Dewa, di luar dugaan ya. Dan bermain di kandang sendiri, Persib hanya menghasilkan seri 2-2. Dan pertandingan di musim sebelumnya lagi, Persib menang tipis 2-1 di kandang dan seri di kandang Dewa 1-1 atau 2-2. Artinya memang Dewa belum pernah menang di 5 match terakhir menghadapi Persib. Dan kans tersebut saya bisa memprediksi bahwa Persib akan meraih hasil maksimal lagi 3 poin. Karena sejauh ini selain Persib selalu bermain tanpa kekalahan, seri dan menang, Dewa juga memiliki juga termasuk tim yang paling produktif ya, sejauh ini 32 gol. Sampai ke pekan 18 kemarin Persib berada di bawahnya 31 gol angka produktivitasnya. Berarti memang dua tim ini tidak saling bertahan, tidak saling mengandalkan selalu serangan balik atau counter attack. Artinya memang all out untuk ofensif ya. Sesuai yang sudah saya lihat juga, ini prediksi kedua tim ini, Persib dan Dewa. Persib sendiri banyak kehilangan beberapa pemain seperti Rezaldi yang entah kapan bisa dia akan bermain. Sepertinya akan menutup musim ini dengan masih tanpa bermain ya, cedera panjang meskipun dia sudah mulai latihan ringan. Terus juga ada Febri Haryani yang masih belum juga kembali ke lapangan ya, masih diragukan dan masih perlu observasi sepertinya. Tambahan pemain yang cedera adalah kemarin Rahmat Irianto yang sepertinya agak lama, belum diinformasikan lagi bahwa akan berapa lama akan menepi Rahmat Irianto ini. Artinya dia yang tidak menjadi backup di sisi kanan fullback harus kehilangan juga Persib. Dan nama sebelumnya ada di Kusandar yang cedera lumayan parah. Jadi sampai akhir musim, makanya Persib kemarin membutuhkan setidaknya 3-4 pemain. Satu lagi pemain yang absen adalah Nick Weavers yang kemarin mendapatkan kartu merah, dan artinya Gustavo Franca dan Nick Weavers akan bergantian, tidak kembali berduet. Oke, jadi itu saja yang absen. Sementara dari Dewa saya cek hanya Muhammad Kaviatur yang absen, jadi 1 pemain Dewa dan 5 pemain Persib yang absen ya. Untuk di Persib sepertinya kiper akan kembali ke tangan Kevin Rey Mendoza. Nah, ini karena Gustavo Franca tidak ada teman ininya ya, partner solid itu Nick Weavers. Pastinya Kakang Rudianto akan difungsikan kembali ke belakang, bukan di fullback kanan. Tapi saya agak ragu karena ini lawannya Dewa United yang atraktif. Dia punya playmaker Mesidoro, dia juga punya Alex Martin, dan juga Egy Maulana Fikri yang kembali on fire. Saya memprediksi formasinya apakah akan seperti biasa, akan 4-2-3-1 atau akan dimulai dengan formasi 3-4-3. Saya rasa akan masuk ke 3-4-3 karena ini adalah Dewa United lawannya, karena Bojan Hodak sepertinya yang kemarin sebelumnya saya kritik tidak melihat formasi di kandang atau di home atau di away di kandang lawan. Selalu kadang kita agak bingung main di kandang pun selalu memakai formasi 3 back. Saya sempat melihat apa ini terinfluence sama Sintayong gitu yang selalu memakai 3 back. Artinya mungkin lihat daripada si lawan yang akan dihadapi. Artinya saya melihat menghadapi Dewa yang sangat atraktif dalam penyerangan, juga ditambah tidak ada Nick Weavers, saya berpikir bahwa Gustavo Franca akan ditemani
Kakang Rudianto bersama Matteo Kocijan seperti biasa kayaknya, seperti itu sih. Kocijan di sebelah kiri, Gustavo Franka dan Kakang Rudianto. Untuk 4 gelandangnya bisa dipastikan sebelah kiri milik Edo Febriansah dan di tengah ada Mark Locke. Terus ada nama Adam Alis yang juga bisa menjadi chance creation, dan di kanan sepertinya akan menjadi milik Hand kembali, Hand Herdiana, karena tidak ada nama lain ya. M. Robi kayaknya tidak akan masuk di starting line up. Untuk 3 penyerangnya, 2 sayapnya akan masuk nama Tyrone Del Pino sepertinya, atau mungkin Beckham Putra, tergantung mana yang akan ditampilkan lebih dulu oleh Bojan Hodak, karena beberapa kali ini pemain saling melengkapi ya. Antara Beckham yang dicadangkan masuk babak kedua dan mencetak assist dan beberapa kreasi serangannya juga mematikan, seperti terakhir kemarin pada saat gol Gustavo Franka lewat dari sebuah assist dari Beckham Putra, dan juga pada saat Tyrone Del Pino juga dicadangkan masuk di babak kedua juga mencetak gol penentu kemarin juga ya. Dan ya itu, jadi kalau saya lebih condong mungkin ke Tyrone Del Pino di sisi sayap kanan. Sisi sayap kiri udah pasti milik Ciro Alves, dan di strikernya ada David da Silva. Nah, yang tambahannya Persib sudah resmi saat kemarin ditutup bursa transfer putaran kedua tanggal 15, Persib hanya mendapatkan 5 pemain ya, atau 4. 1 pemain dari akademi naik, terus Zalnando kembali dari PSIS Semarang, terus ada nama Jervan Castaner ini yang akhirnya ada nama baru, Jervan Castaner dari Curaçao ya, tapi dia tanpa klub di musim ininya. Terakhir kali main di Castellón Liga 3 Spanyol, yang sekarang udah naik ke kasta ke Liga 2. Jadi ini patut yang ditunggu sama Bobotoh juga, dan dia bermainnya di sayap kanan, sayap kiri, dan bisa menjadi penyerang juga. Postur tubuh besar, jangkung, sepertinya dia seorang big man ya. Seperti mengingatkan saya kepada Charlton Cole. Ya mudah-mudahan rezekinya bukan seperti Charlton Cole. Ini yang sangat ditunggu. Dan ada nama terakhir yang masuk adalah Ahmad Agung dari Persik Kediri. Ini juga dulu pemain bagus waktu saya lihat main di timnas waktu dia masih main di Bali United. Sekarang dia main di Persik Kediri. Jadi Persik ini meminjam Ahmad Agung dari Persik Kediri sampai akhir musim. Siapa tahu ada opsi untuk merekrutnya ya di akhir musim nanti, tergantung kontraknya atau tergantung kesepakatan dengan pemain. Ini untuk semata-mata untuk menambah lini tengah yang kehilangan Rahmat Irianto dan juga Deddy Kusnandar, karena Matteo Kocijan dialihfungsikan sebagai backup 2 posisi di tengah dan di back di belakang. Dah beralih ke Dewa United. Formasinya sepertinya akan masuk ke 4-3-3 atau 4-2-3 ini, karena Jan Aldrich Rickering ini sangat ofensif ya, sangat atraktif sepak bolanya meskipun banyak kebobolan juga, dan kiper sudah dipastikan nama Sonny Stephen, meskipun beberapa pertandingan banyak blunder juga, tapi dia nama teratas untuk menjaga gawang Dewa United. Untuk posisi 4 backnya, back kanan sepertinya akan jatuh kepada Adi Setiawan, back kirinya ada Reva Adi, back tengah sepertinya Angelo Meneses dan juga Rizko Mitrevski ya. Untuk 3 gelandangnya sepertinya akan menjadi milik di tengah ada Ricky Kambuaya dan juga Hugo Gomez ya, Jaja ya, ditambah 1 playmaker Alex Mesidoro. Untuk 3 penyerangnya, sayap kanan sayap kiri sudah dipastikan oleh kanan Egy Maulana Fikri, di kiri ada Taisi Marukawa, dan penyerangnya ada Alex Martin. Nah ini udah satu pertandingan yang melibatkan 2 tim yang produktif. Jadi Alex Martin versus David da Silva, juga di sana ada Ciro dan juga Ege Maulana Fikri. Tyron yang top skornya Persib juga akan beradu dengan Taisi Marukawa. Jadi ini pertandingan yang menurut saya akan seru. Sangat semoga ada pertandingan ini menghasilkan banyak gol. Ya prediksi sepertinya Persib akan bisa menangani Dewa United, karena ini kesempatan bermain di kandang, karena Persib di putaran kedua ini akan main di 8 match home ya, harus dimaksimalkan, jangan banyak poin yang kehilangan ya, karena target Persib adalah back to back, dan seperti kemarin di statement coach Bojan Hodak, selain mengejar back to back untuk pertama kalinya, dan Persib juga pastikan akan berusaha untuk main lagi di kompetisi Asia berikutnya di musim depan, karena sudah dipastikan Indonesia akan mendapat jatah 2 kuota di ACL 2. Kita belum masuk ke ACL Elite ya. Jadi ACL 2 itu langsung masuk ke grup stage, 1 kualifikasi, dan 1 di Challenge Cup yang sekarang sedang diikuti oleh Madura United.
Jadi Coach Bojan Hodak berharap semakin padunya lagi berkaca kepada kegagalan kemarin di ajang ACL 2 yang Persib hanya mampu sebagai juru kunci, banyak beberapa kali kehilangan poin di kandang, menjadi poin penting dari Coach Bojan soal kedalaman skuad, soal mentalitas pemain bermain di kompetisi di luar liga domestik, perbedaan dari gaya main, dari cara pandang wasit juga, dan hype-nya juga beda. Itu yang sering di statementkan oleh Coach Bojan, termasuk mencari pemain juga nanti buat musim berikutnya. Tapi musim berikut masih jauh, ini masih baru berlangsung pekan 1 dan akan menuju pekan kedua, di putaran kedua, artinya masih banyak hal-hal yang akan berubah. Semoga Persib konsisten, semoga Persib bisa terus meraih kemenangan demi kemenangan dan bertahan ke posisi puncak. Karena beberapa klub mulai bangkit, seperti ada nama PSM Makassar, Bali United juga yang mulai merangsek. Meskipun ada beberapa klub yang agak turun juga, seperti Borneo United yang makin turun ke posisi 10, padahal dia sangat dikdaya sekali di musim lalu. Kalau tidak ada series championship, mungkin Borneo yang akhirnya ditahbiskan sebagai juara Liga Indonesia musim lalu ya. Tapi karena memang dari awal sudah ada ketentuannya, adalah akan ada regular series dan championship series yang diumumkan oleh Ketum PSSI, meskipun ada pro dan kontra dari netizen. Ya, semoga makin seru saja Liga Indonesia ini, karena perbedaan jarak poinnya hanya sedikit antara Persib di peringkat 1 dan peringkat kedua. Persebaya hanya beda 3 poin, dan Persebaya dan peringkat 3 Persija hanya beda 3 poin. Belum lagi ada nama Bali, PSM, Persik Kediri sekarang juga berangsek bersama Persita. Jadinya mungkin ini salah satu pengecualian yang ada di papan atas. Seperti musim lalu kita lihat ada nama PSIS Semarang dan ada nama Madura United yang tiba-tiba ada naik di konstelasi papan atas. Sekarang ada nama Persita dan juga Persik Kediri. Ya, mudah-mudahan Liga Indonesia makin seru. Persib akan bermain besok menghadapi Dewa United, disiarkan langsung jam 7. Mudah-mudahan dapat 3 poin. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam olahraga.